memuji Tuhan. Indonesia akan menyembah Dia, Allah yang hidup. Sing haleluya. Akan ada nyanyian-nyanyian baru atas Indonesia in the name of Jesus. Every praise, every praise. Come on church, umat Tuhan sekali lagi every praise. Woo! Every praise is to our God. Everyone to worship. Akan ada nyanyian di jalan-jalan saudara. Akan ada seruan dan nyanyian baru di jalan-jalan. Terjadi mujizat. Sing hallelujah to our God. Oh. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Shout to the Lord, it's to our God. Yes. Akan ada nyanyian-nyanyian baru, kebangkitan yang besar atas bangsa Indonesia. Yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan, sebab ini waktunya. Setiap generasi dipakai Tuhan untuk menyatakan terang dan kemuliaan Tuhan, membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Woo! Yes Lord. Amin. Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan atas manusia di bumi. Biar iman kami bangkit, karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Siapa yang berseru akan diselamatkan Tuhan. Karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bagi terus katakan, karena ada kebangkitan yang kami percaya. Yang berseru nama Yesus, diselamatkan. Tuhan curah, pour out your spirit Lord. Dari setiap generasi, anak-anak, dewasa, orang tua, semua jadi revival. Dan beri mimpi dan penglihatan, biar kami bisa melihat apa yang Kau lihat Tuhan. Yes, tambahkan iman kami, bangkitkan. Surga nyatakan kedatangan. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Siapa yang berseru nama Yesus? Kepada Yesus diselamatkan. Mari sama-sama dengan kami kita berdoa melalui pujian ini. Tuhan curahkan roh-Mu atas Indonesia. Tuhan curahkan roh-Mu. Setiap manusia di bumi, Tuhan hembuskan roh-Nya. Biar anak-anak-Mu menyampaikan suara kenabian terjadi atas Indonesia. Bangkitkan iman kami Tuhan, percaya kami kepadamu.
bangkit, bangkit, bangkit menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, ayo bantu. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa? Sampai setiap lutut bertelut. Lidah mengaku. Siapa dia? Yesus Kristus dia Raja segala raja, Dialah. Katakan Raja. Oh, ayo umat Tuhan semua, mari kita semua. Engkau dipilih Tuhan. Yes. Dengar, buka telingamu. Ini waktunya, jangan ditunda lagi saudara. Berdiri, mari maju. Lagi. Mari kita semua, ayo saudara. Mari kita semua. Engkau dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dengar panggilannya, tuh mengenapi. Ini waktunya saudara. Diri berlutut bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Sorak-sorai. Ku kan bangkit, nyatakan. Ku kan bangkit, nyatakan. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Dia Tuhan Allah kita. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Dialah, ku kan bangkit. Nyatakan terang Kristus. Engkau dipakai Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan. Semua lidah harus mengaku Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Raja segala raja, Dialah. Lagi, ku kan bangkit. Ayo saudara, nyatakan kemuliaan. Bangkit, bangkit. Aku katakan umat Tuhan, gereja Tuhan, di akhir zaman ini kau bangkit menjadi terang, bersinar dan bercahayalah, sebab terang Kristus telah datang atasmu. Revival terjadi in the name of Jesus. Raja segala raja, Dialah. Raja, Dialah. Dia Tuhan. Sekali lagi Dia Raja kita. Dialah. Hey, Raja. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Oh, kami akan mau mengingat karya-Mu. Dia serahkan dirinya, Dia relakan nyawanya, Dia mati untuk kita. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari sungguh mulia. Karena salib-Mu ku telah ditebus. Karena salib-Mu aku dibebaskan. Karena
pujikan pujian ini. Dia serahkan dirinya, dia relakan nyawanya, dia mati untuk engkau dan saya, untuk Indonesia. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari, mulia adanya, mulia. Karena salibmu ku telah ditebus. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, oh bangsa ini dibebaskan. Karena salibmu kami dilepaskan, ku dilepaskan. Karena salib ku diselamatkan. Mari nyanyikan ini untuk bangsa kita, sebab kasih Kristus sudah dicurahkan. Indonesia telah ditebus oleh darah Yesus. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia, engkau dimerdekakan karena salibmu. Indonesia, segala hutang telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Engkau tidak lagi menjadi tanah yang dikutuk, tetapi menjadi tanah yang diberkati. Yes Lord. Sekali lagi, nyatakan sekali lagi, deklarasikan pujian ini. Karena salib, oh, ku telah bangsa ini telah ditebus Tuhan. Oh, karena salibmu, bangsa ini dimerdekakan, dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu, sampai hari dilepaskan dalam nama Yesus.
mengenal Tuhan dan membangkitkan gerejanya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, ayo berdiri, sungguh-sungguh bersatu bersama-sama dengan kerendahan hati, minta belas kasihan Tuhan. Sesuatu yang besar pasti dan sedang terjadi, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa ukupan doa. Tidak hanya kecapi, cawan kecapi, tapi cawan doa. Ukupan doa kami bawa Tuhan. Ini Indonesia, ini tanah yang Kau berikan atas kami. Negeri kami bawa Tuhan, kami bawa. Ditinggikan. Lagi saudara, katakan lagi, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Yes, God. Yes, Lord. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, welcome back kepada firman Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja dan selalu memegang janji Tuhan, dan Dia selalu berkata Dia menyertai kita senantiasa. Tidak hanya Dia menyertai kita, bahkan Dia sudah hidup di dalam hidup kita orang percaya. Hari ini saya mau bicara tentang pengalaman orang yang di dalam new normal, sepasang suami saudara. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara diminta untuk melakukan rapid test atau swab test? Nah, ini yang saya ingin ceritakan. Ini sepasang suami dari gereja kita sendiri. Suaminya menceritakan kepada saya bagaimana perasaannya. Cemas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak pasti. Ya, kita harus melakukan swab test mungkin karena ada teman dekat kita yang kena. Sehingga di kantor atau dimanapun kita berada, mau nggak mau kantor biasanya meminta kita untuk melakukan swab test. Dia cerita kepada saya perasaan was-wasnya, tapi saya mengucap syukur untuk langkahnya yang luar biasa. Sebelum besoknya dia melakukan tes di rumah sakit, dia bersama dengan keluarga yang harus tes dia sama istrinya. Dia melakukan perjamuan kudus terlebih dahulu. Waktu saya dengar cerita ini saya pikir, wah, ini orang kreatif sekali ya. Melakukan perjamuan kudus terlebih dahulu. Benar-benar belum pernah saya pikirkan. Dan hari itu saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dan setelah dia melakukan tes, hasilnya keesokan harinya, hasilnya adalah negatif. Berarti bagus hasilnya. Namun saudara, pengalaman istrinya sedikit berbeda. Istrinya juga setelah melakukan Holy Communion, perjamuan kudus, dia juga melakukan tes bersama dengan suaminya. Dan biasanya tes itu dikasih hasil lewat email. Nah, sekarang suaminya sudah dapat email, hasilnya bagus. Mungkin saudara yang lain yang ikut tes yang lain juga hasilnya bagus lah, negatif hasilnya, jadi artinya bagus. Tapi untuk dia belum ada hasilnya. Wah, saudara bisa bayangkan perasaan hatinya bagaimana. Aduh, kok yang lainnya sudah hasilnya bagus. Saya gimana nih? Dan biasanya kalau sebuah hasil yang ditunda-tunda pemberitahuannya, kemungkinannya adalah negatif. Itu yang berkecamuk di dalam pikirannya. Kemudian dia cerita sama suaminya. Suaminya bilang, oke, kamu telepon aja rumah sakitnya. Setelah dia telepon, kenapa hasil saya belum keluar? Dengan perasaan cemas, ternyata saudara apa yang terjadi? Dia ada salah email. Saudara. Jadi orang di rumah sakit itu salah menulis email daripada orang ini. Misalnya ya, namanya Lantang, L-A-N-T-A-N-G. Ketiknya emailnya T-A-N-T-A-N-G, Tantang. Beda L dengan T, ya jadi nggak masuklah emailnya. Tapi setelah dikasih email yang baru, maka dia mendapatkan hasilnya dan hasilnya pun bagus.
Puji Tuhan, baik hasilnya, negatif. Wow, luar biasa. Saudara, mengapa orang cemas? Cemas itu datangnya karena kita tidak tahu masa depan kita itu akan baik. Malah kita pikirkan jangan-jangan masa depan saya susah ya. Jangan-jangan hasil saya positif ya. Bagaimana? Itulah menurut saya kehidupan kita saat ini. The new normal life. Seperti itu. Enak gak saudara? Menurut saya gak enak. Pakai maskernya sih bagus-bagus saja. Cuci tangan yang bersih itu bagus-bagus saja. Tetapi mengapa kita harus pakai masker? Karena kita sadar bahwa kita bisa menularkan sesuatu yang negatif kepada orang lain. Atau orang lain bisa menularkan kepada kita. Sengaja atau tidak sengaja. Jadi dengan kita pakai masker itu, dan walaupun saya percaya ini protokol kesehatan yang harus kita penuhi ya, karena ini peraturan dari pemerintah dan juga untuk kesehatan kita bersama, tetapi dikit banyak ada perasaan was-was. Berarti kesadaran kita akan penyakit itu diperkuat dengan adanya masker tadi. Itulah kehidupan new normal. Tetapi saudara, saya ingin kasih garis bawahi, tetapi Roh Kudus memberikan kehidupan yang tidak hanya Roh Kudus memberikan kita kehidupan yang lebih daripada new normal. Ini yang ingin saya katakan. Roh Kudus memberikan kita kehidupan di dalam new covenant life. Dunia memberikan kita new normal life. Roh Kudus memberikan kita hidup di dalam perjanjian baru. New normal. Apa itu new normal, saudara? Apa itu new covenant? Apa itu kehidupan dengan ikatan perjanjian yang baru? Filipi 4 ayat 6. Inilah yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya. Nomor 1 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Gak perlu kita khawatir di dalam hidup ini. Itu bukan kehidupan new normal. Tapi itu kehidupan in the new covenant. Di dalam Roh Kudus. Kehidupan perjanjian baru. Janganlah hendaknya kamu khawatir, Filipi 4 ayat 6. Tentang apapun juga. Apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. The new covenant life. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa utarakan kebutuhan kita. Kita bisa berdoa kepada Dia. Kita bisa minta sama Tuhan. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Dan di dalam kehidupan new covenant ini, dengan ucapan syukur. Kalau kita boleh hidup tidak dengan was-was. Tidak dengan khawatir. Tetapi dengan ucapan syukur. Luar biasa gak saudara? Itulah yang Tuhan berikan buat saudara dan buat saya. Cemas, gelisah, khawatir, itu 3 sekawan. Stres, 4 sekawan. Dan mereka itu hubungannya sangat dekat. Mereka itu teman baik. Malah mereka itu anggota keluarga yang sama, saudara. Dan cemas, gelisah, khawatir, stres itu membawa toksik, membawa racun di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bukan kehidupan yang indah, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita kata-kata yang luar biasa, janji yang luar biasa. Kita tidak perlu khawatir. Nanti saya kasihkan ayat yang berikut, saudara. Saya mendapatkan informasi dari teman yang ada di dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran. Dia katakan bahwa orang yang sakit misalnya kena penyakit yang berbahaya seperti kanker. Kalau kita kasih tahu dia dapat kanker, biasanya hidupnya nggak akan lama. Misalnya dokter pun vonis 6 bulan dia bisa hidup atau 1 tahun. Tapi pada waktu dia sadar dia punya penyakit seperti itu, yang ikut masuk adalah kekhawatirannya dia. Yang ikut masuk adalah stresnya. Jadi dokter kasih 1 tahun, bisa-bisa tidak sampai 1 tahun, dia hidup. Mungkin 9 bulan, mungkin 7 bulan. Dan menurut teman saya ini dia bilang biasanya lebih baik sih kalau bisa orang itu tidak perlu dikasih tahu. Sehingga dia tidak perlu sadar akan sakit penyakitnya. Bisa-bisa dia bisa hidup lebih lama. Saya tahu ini ada pro dan kontra ya. Tapi saya melihat dari segi faktor kejiwaan seseorang. Dan saya punya kesaksian yang saya dengar langsung dari orangnya, saudara. Ada orang yang sakit kanker. Waktu dia sadar dia sakit kanker.
Dia pergi ke satu tempat, dia sewa tempat itu, dan di zaman waktu itu ya, dia pakai video masih. Belum zamannya internet. Dia nonton film-film yang lucu, yang penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi? Ini real testimony, kesaksian benar. Akhirnya orang itu sembuh dari penyakit kankernya. Luar biasa ya saudara ya. Jadi was-was, khawatir itu justru memberikan racun di dalam hidup saudara dan saya. Saudara mungkin bertanya, Pastor apa yang harus lakukan? Di depan saya itu ada tantangan dan rintangan. Yang saya ingin sadarkan saudara adalah saudara bisa rest assured. Bisa yakinkan diri saudara bahwa Tuhan selalu mengasihi diri saudara dan saya. Dan dia memiliki ikatan perjanjian yang baru buat saudara dan buat saya. Dia tidak memberikan kita new normal life, tetapi dia memberikan kita new covenant life. Hidup di dalam perjanjian baru. By the way saudara tahu nggak perbedaan antara ikatan perjanjian dengan kontrak? Kontrak itu ada batas waktunya. Perjanjian bersama dengan Tuhan itu everlasting, kekal untuk selamanya. Itu dari segi waktu. Dari segi kontrak, misalnya saya sewa rumah buat saudara, 1 tahun harganya 50 juta misalnya. Misalnya saudara bayar 3 kali. Tapi kemudian pembayaran ketiga kali seret atau pembayaran ketiga kali tidak bisa saudara bayarkan. 50 juta, mungkin sudah bayar 25 juta, tinggal sisa 25 juta setengah tahun misalnya. Tapi menurut ikatan kontrak bisa saja saya putuskan hubungan dengan saudara walaupun saudara baru tinggal 2 bulan lamanya atau 3 bulan. Dan saudara tidak bisa ambil uang muka yang saudara sudah bayarkan. Itulah kontrak namanya, dijamin oleh hukum. Tetapi beda dengan ikatan perjanjian. Kita bisa saja miss di dalam hidup kita. Kita bisa saja distracted dengan hal-hal yang lain. Kita bisa saja bersalah dan berdosa. Tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan pengampunan yang luar biasa. Saya tidak menganjurkan saudara untuk jatuh di dalam dosa. Kalau saudara berdosa ya nggak enak. Misalnya saudara berdosa membohongin orang lain, ngambil duit orang lain, jangan-jangan saudara bisa dipenjara karena hukum yang berlaku di dunia ini. Tapi dari segi Tuhan mengampuni hidup saudara dan saya. Itulah hidup di dalam new covenant life. Hidup di dalam perjanjian Tuhan, di dalam ikatan perjanjian yang everlasting, berlaku untuk selama-lamanya. Nah, saudara, saya pernah juga ikut tes. Ya, saya pernah ikut rapid test, saya pernah ikut swab test. Waktu saya ikut rapid test, saya ingat sekali, saya tidak ada rencana untuk ambil rapid test, badan saya baik, saya sehat saja, dan saya lagi makan di sebuah restoran. Pas yang punya restoran itu adalah orang asing. Dan entah bagaimana saya jadi kenal dia, jadi ngobrol sama dia bersama dengan teman-teman yang lain, kita berapa orang ke sana. Dan dia orangnya pinter ngomong, friendly, kemudian kita ngobrol, saudara. Dia bilang di tengah-tengah COVID ini, semua saya punya karyawan harus rapid test dulu sebelum dia bekerja. Saya bilang, bagus, saya impress dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dia bilang, Bapak mau tes. Kemudian teman-teman saya mau tes. Teman-teman yang lain ada yang tes, tapi saya nggak mau. Kenapa saudara? Karena saya memang nggak suka sama jarum saudara ya. Walaupun tes begitu ya, tapi saya nggak suka lah gitu ya. Tapi satu dan lain hal saya diojokin, saya ngomongin. Tapi saya nggak peduli, saya tetap tidak mau. Karena bukan saya mau gimana, karena memang saya merasa tubuh saya sehat, bagus, sehat. Tapi kemudian, dan saya juga berdoa, Tuhan saya mesti ambil tes ini apa enggak ya. Udah diojok-ojokin terus, tapi saya merasa nggak suka, ya saya nggak mau. Tetapi saudara, entah bagaimana itu dia bisa masuk ke arena yang menurut saya agak sedikit kurang ajar. Dia bilang begini, jangan-jangan pastor sakit nih. Jangan-jangan abis tes ini harus masuk ke rumah sakit. Saya bilang kurang ajar benar nih orang ya. Tapi tetap saya ampuni saudara ya. Dan dia ngomong gitu saya juga tidak mau terprovokasi. Enggak, saya sehat saja. Tapi dalam hati saya berdoa. Saya berdoa. Pastor sakit kali ya, lebih baik dites, diperiksa.
Saya berdoa, dan sambil saya berdoa ini yang saya lakukan. Saya hidup di dalam New Covenant Life. Saya bilang kebajikan dan kemurahan belaka. Tentunya saya ngomong dalam hati ya. Mengejarku seumur hidupku. Dia peras saya lagi, akhirnya saya berdoa. Saya minta hikmat Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, saya ambil tes. Tapi saya baik-baik aja. No germ can touch my body and live. Saya klaim janji Tuhan. Tidak ada virus, tidak ada bakteri yang bisa masuk ke tubuh saya dan hidup. Saya klaim janji Tuhan. Kok pastor berani sekali sih klaim janji-janji yang seperti itu? Emangnya manusia nggak bisa sakit? Buktinya manusia bisa sakit. Emangnya pastor nggak bisa sakit? Nggak pernah sakit, saya pernah sakit. Tapi klaim janji Tuhan boleh-boleh saja dong. Itu kan hak saya. Apalagi itu janji Tuhan. Saya kan ingin menerima fakta surgawi di atas fakta duniawi. Saya ingin menerima fakta New Covenant Life daripada New Normal Life. Oh, saudara yang sewot. Oh enggak ya. Saya percaya saudara nggak sewot ya. Tapi inilah janji Tuhan yang saya ingin pegang, saudara. Saya ingin nyanyi. Surely love and mercy, your peace and kindness shall follow me. Shall follow me. Kan boleh, saudara. Itu hak saya. Filipi 4 ayat 8. Jadi arahkanlah selalu pikiranmu pada semua yang otentik, yang nyata, yang mulia, yang terpuji, yang indah, yang terhormat, yang murni, yang kudus, yang penuh belas kasihan dan baik. Dan lekatkanlah pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia sambil selalu memuji Dia. Boleh dong, saudara. Karena ini adalah New Covenant Life. Hidup dengan ikatan perjanjian baru. Jadi pikiran saya nggak perlu was-was. Boleh dong saya berpikir positif. Boleh dong apa yang saya percayai, saya ucapkan dengan iman, saudara. Ku tak akan gentar lagi akan apapun juga. Kutuk penyakit dan apalagi saudara ya, jadi lupa sendiri lagunya ya. Dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Engkau penuhi hatiku dengan janjimu Bapa. Dan perlihatkan keselamatan yang utuh bagiku. Luar biasa janji Tuhan. Bagaimana pastor dengan pengalaman swab test? Saya juga nggak mau, saudara. Saya merasa badan saya sehat. Kan pastor pernah ketemu sama dia yang kena COVID. Seingat saya jaraknya jauh, ada 4 meter. Tapi demi orang lain, akhirnya saya pikir, saya ambil swab test sajalah. Salah satu yang menguatkan saya itu Pastor Agus Sumanda. Dia bilang, pastor ikut aja nggak apa-apa. Bukan berarti ikut swab test membuktikan kamu ada COVID, tapi justru membuktikan dengan verifikasi kedokteran bahwa kamu oke-oke saja. Saya pikir bagus sekali, advice itu encouragement yang luar biasa. Lagi pula demi untuk orang lain. Nanti kalau orang lain dekat sama saya, nanti kalau misalnya saya syuting, bagaimana dengan kameramen saya? Kan nggak bagus ya. Jadi saya pikir itu ide yang bagus. Dan kemudian saya swab test. Bagaimana perasaan pastor? Was-was juga, saudara. Karena seperti saudara dan yang lain, saya ini, tangan saya, badan saya itu bukan terbuat dari besi dan baja. Terbuat dari daging juga yang bisa ada was-wasnya. Tetapi pada waktu saya was-was, pada waktu saya khawatir, pada waktu saya itu saya ingat. Kebajikan dan kemurahan belaka mengejarku seumur hidupku.
Loh, bukankah firman Tuhan di Mazmur ngomongnya begitu? Di mana lebih baik kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam kan? Bukan merenungkan sakit penyakitnya, bukan merenungkan kemungkinan negatifnya. Betul dunia masih bisa mengalami kemungkinan yang negatif karena kita sudah hidup di dunia yang sudah tidak sempurna lagi sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Namun demikian tidak titik di situ. Ada faktor lain, ada pribadi lain yaitu Adam kedua, Adam terakhir Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memberikan kehidupan, bukan new normal, tapi new covenant life. Haleluya! Sudah tahu nggak ketakutan itu atau takut itu tidak pernah datang dari Tuhan. Fear is not from the Lord. Dan takut itu nggak cuma takut, saudara. Takut itu ada belakangnya, ada oknum di belakangnya, yaitu siapa saudara? Dia adalah si iblis itu sendiri. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh takut. Jadi takut itu sebenarnya ada faktor di belakangnya, yaitu ada rohnya. Tetapi Tuhan berikan kita 3 roh yang lebih kuat daripada roh takut. Yaitu 1, kuasa. 2, kasih. Dan ketiga, pikiran yang jernih. Di dalam King James itu dibilang pikiran yang jernih. Di dalam bahasa Indonesia mungkin dibilang self-control. Ya. Boleh-boleh saja. Jadi kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan. New normal bisa dikuasai dengan rasa takut. Tetapi new covenant life adalah hidup yang luar biasa. Yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu hidup di dalam takut. Loh, pastor kan ada firman Tuhan yang berkata takut akan Tuhan. Siapa bilang? Takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan. Artinya beda, saudara. Takut akan Tuhan itu justru hebat. Artinya kagum sama karyanya. Kagum sama penebusannya. Kagum kepada bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kagum atas darahnya yang memberikan kehidupan yang kekal. Kagum akan karyanya yang luar biasa. Kagum akan ciptaan yang luar biasa. Kagum kepada Dia yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Pastor Kong, jangan takabur lah di dalam hidup. Kita juga perlu antisipasi dong yang terburuk. Kita perlu planning dong. Saya nggak anti dengan saudara melakukan planning. Kalau saudara seorang planner, berarti saudara orang yang luar biasa. Berarti sudah tidak menyerahkan hidup saudara kepada nasib. Bagus sekali. Saudara plan untuk masa depan, plan 2-3 tahun. Saya selalu kagum dengan orang yang bisa plan jauh ke depan. Itulah namanya orang yang visioner, saudara. Dan Alkitab berkata, kita ada diciptakan punya visi. Jadi jangan cuma plan 1-2 hari. Planlah sejauh-jauhnya, saudara. Dan itu saya sadar. Tetapi saudara, di dalam sebaik-baiknya saudara plan, saudara nggak mungkin sempurna kan? Oleh sebab itu boleh nggak saya kasih saudara rencana Tuhan buat hidup saudara. Dia sudah plan sesuatu yang luar biasa dan ada di Mazmur. Dikatakan gini planningnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengejarku seumur hidupku. Dan ini tidak ada di dalam kehidupan new normal. Ini ada di dalam kehidupan new covenant life. Hidup di dalam ikatan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He prepares a table before my enemy. Dia menyiapkan, dia merencanakan sebuah hidangan yang luar biasa. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitanmu juga. Karena itulah kita harus merindukan semua yang ada di atas. Karena di sanalah Kristus duduk bertata di tempat segala kuasa,
hormat dan otoritas. Dan ayat yang kedua Kolose 3, ya nikmatilah semua harta dalam dimensi surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Oh, ini adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya boleh mengarahkan pikiran dan hati kita kepada realitas surgawi, realitas perjanjian baru, bukan realitas daripada new normal. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya kasih satu ayat. Ayat ini tidak ada di dalam terjemahan yang lain, setahu saya. Ayat ini tapi ada di dalam terjemahan bahasa Aram. Dikatakan begini, ayat 5 dari Kolose 3. Jadi anggaplah hidupmu di alam jasmania ini sudah mati dan dikuburkan. Hiduplah sebagai orang yang sudah mati terhadap setiap bentuk dosa seksual dan kecemaran. Ini udah biasa kita dengar, tapi yang berikut ini. Hiduplah sebagai orang yang sudah mati terhadap penyakit. Wow, dan ada ayat-ayat lain yang bagus-bagus. Tapi saya berhenti di sini dulu. Karena kalau kita bilang new normal ini biasanya yang kita khawatirkan kan sakit penyakit ya. Jadi hidup sebagai orang yang sudah mati terhadap sakit penyakit. Kalau orang itu sudah mati saudara, nggak ada yang bisa menghantam dia. Orang yang mati, kita marahin dia nggak bisa marah balik. Orang yang mati kita mau godain, dia nggak tertarik dengan godaan kita. Karena dia sudah mati. Mati apanya saudara? Mati manusia lamanya. Demikian juga orang yang sudah mati sakit penyakit sudah tidak bisa efektif dalam hidup dia. Karena sakit itu hanya bisa datang kepada orang yang masih hidup saudara. Maksud saya secara tubuh ya. Nah, Alkitab berkata Rasul Paulus menganjurkan kita untuk merubah cara berpikir kita seperti ini. Katakan, saya sudah mati terhadap sakit penyakit. Saya sudah mati terhadap semua kemiskinan. Saya sudah mati terhadap hidup yang lama. Saya sudah mati terhadap dosa. Itu cara berpikir yang harus kita penuhi. Dan ini adalah privilege hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Sangat amat luar biasa, sangat amat keren janji Tuhan ini. Kita sudah mati manusia lama kita dan yang hidup sekarang adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Manusia baru ini saudara tidak mengenal sakit penyakit. Manusia baru ini tidak mengenal kekurangan. Manusia yang baru ini tidak mengenal hal-hal yang negatif. Manusia yang baru ini adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang ini itu masih yang lama saudara. Ini keturunan dari Adam dan Hawa yang berdosa. Masih lama, semakin hari makin menua. Dan satu hari akan masuk ke ruangan 1x2 kecuali Tuhan Yesus kembali. Atau kita diangkat ke surga. Tetapi manusia kita yang sesungguhnya kita ini adalah makhluk rohani saudara. Kita makhluk rohani yang terintegrasi dengan surga, yang memiliki jiwa ekspresi diri yang terus kita perlu perbaharui supaya pikiran kita sesuai dengan roh kita, janji firman Tuhan yang hidup di dalam roh kita, dan untuk sementara waktu kita tinggal di tubuh yang fana jasmani ini. Tetapi walaupun kita masih tinggal yang tubuh yang fana ini, kita tidak harus mengikuti new normal life saja. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup di dalam new covenant life. Hidup di dalam perjanjian baru. Enak aja pastor ini nggak realitas hidupnya. Kita masih di bumi tahu, justru karena kita masih di bumi inilah Tuhan Yesus sudah mendoakan buat saudara dan saya. Masih ingat Tuhan Yesus berdoa? Your kingdom come, your will be done. Di mana kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Di mana? Di surga. Ya enggak lah, di surga sudah tidak ada yang negatif. Di atas muka bumi ini. Berarti kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya mengalami new covenant life di dalam dia. Di atas muka bumi ini yang mengenal new normal life. Haleluya.
Luar biasa, luar biasa. Itulah yang Tuhan sudah lakukan di atas Kalvari. Dia memberikan divine action, pertukaran ilahi. Bagian saudara dan bagian saya adalah pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dan pegang janji Tuhan. Pada waktu kita pegang janji Tuhan, hidup kita akan luar biasa. Pada waktu kita khawatir, imun sistem kita justru turun, saudara. Stress is the number one killer. Tapi waktu kita bersukacita, dan ada survei, saudara. Orang yang suka menyanyi, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang hadir di dalam kebaktian gereja. Ya, sekarang kita belum bisa ya, karena new normal ini ya. Nanti kita akan berkumpul, bertemu lagi secara fisik. Itu bisa membangkitkan imun sistem tubuh kita. Janji Tuhan memang luar biasa. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Saya sendiri diberkati Tuhan. Dan saya bacakan tutup dengan ayat yang terakhir ini, saudara ya. Kolose 3 ayat 2. Nikmatilah semua harta dalam dimensi surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur realitas surga sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan hari ini aku berdoa untuk semua jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa pendengar dimanapun mereka berada. Realitas surga itu sekarang masuk ke dalam hati mereka. Yang apa yang sudah ada di dalam roh mereka ya Tuhan. Tuhan perbaharui, bantu kami semua memperbaharui pikiran kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengalami realitas surga di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hidup dengan new normal life saja. Tetapi di atas new normal life ini kami hidup dengan the new covenant life. Hidup dengan ikatan perjanjian yang langgeng, yang sempurna untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap pelayanan kami. Apa yang kami lakukan Tuhan, di dalam kehidupan new normal ini, Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pemirsa pendengar yang setia, saudara bisa mendengar kehidupan surga yang luar biasa di atas muka bumi ini dengan new covenant life. Apalagi nanti bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Iblis tidak ingin, iblis itu benci sama saudara. Dia ingin membawa saudara ke neraka, tetapi Tuhan ingin membawa saudara ke surga. Hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku dan pikiranku. Aku percaya kepadamu. Katakan, hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku yang mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaranku. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih karena saudara baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing ataupun butuh bantuan doa, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada satu kata, yaitu kata terima kasih. Menurut saya kata ini adalah kata dari surga karena diawali dengan kata terima barulah kata kasih. Seperti menunjukkan bahwa kita lebih awal, lebih dahulu menerima
kasih dari Tuhan kita, sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan melalui persembahan dan juga perpuluhan ataupun buah sulung kita, tentunya dengan penuh sukacita karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya dari Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.